Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca ayatul basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 1 atau 4A, subtema 2, yaitu mengulas pembelajaran 1 sampai 4. Pada minggu kemarin, kita telah membahas tentang panca indera. Di Indonesia ini memiliki berbagai atau aneka ragam hasil karya seni dan budaya bangsa Indonesia. Kita bisa menikmati karya seni atau budaya bangsa Indonesia itu dengan cara melihat, mendengar, atau merasakan hasil karya seni. Kita dapat melihat, mendengar, atau merasakan itu melalui panca indera. Panca indera itu ada 5. Yang pertama, indera penglihat atau mata. Yang kedua, indera pendengar atau telinga. Yang ketiga, indera pembau atau hidung. Yang keempat, indera pengecap atau lidah. Yang kelima, indera peraba atau kulit. Sekarang kita akan membahas tentang indera pendengar atau telinga. Di sini ada bagian-bagian telinga dan fungsinya. Telinga kita ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian luar. Ini merupakan bagian luar ya. Bagian luar itu terdiri dari daun telinga. Ini namanya daun telinga. Daun telinga itu berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Kemudian ada lubang telinga. Lubang telinga ini berfungsi sebagai jalan masuknya bunyi atau suara ke dalam telinga atau ke gendang telinga. Kemudian ada bagian tengah. Ini bagian tengah ya. Pada bagian tengah ini terdapat gendang telinga. Ini saluran telinga dan 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah. Kemudian yang terakhir itu ada bagian dalam. Di sini ya. Ini bagian dalam. Di bagian dalam ini terdiri dari rumah siput. Ini yang seperti siput ya bentuknya. Ini rumah siput. Kemudian ada tingkap jorong di sini. Ini tingkap jorong. Ada tingkap bundar. Dan 3 saluran setengah lingkaran. 3 saluran setengah lingkaran.
Ini merupakan alat keseimbangan tubuh. Pada rumah siput ini terdapat ujung-ujung saraf pendengar. Sini ya. Yang selanjutnya yaitu cara kerja pendengaran atau cara kerja telinga. Cara kerja telinga yang pertama itu daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya, yaitu bagian tengah. Gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Seperti dalam video berikut ini. Hai, kali ini Dondo akan menemani kita belajar bagaimana cara kerja telinga kita. Kita mulai yuk. Klik gambar lonceng di layar, lalu perhatikan penjelasan cara kerja telinga kita ya. Teman, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput melewati tingkat jorong dan tingkat bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Yang selanjutnya yaitu gangguan pada telinga. Telinga bisa mengalami gangguan berupa kelainan atau penyakit. Yang pertama itu otosklerosis. Otosklerosis itu merupakan kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Seperti di sini ya, contohnya. Tulang tersebut tumbuh secara berlebih sehingga penghantar bunyi terganggu dan dapat menyebabkan ketulian. Yang kedua yaitu otitis. Otitis media. Otitis media adalah infeksi pada telinga bagian tengah. Seperti pada gambar di sini. Pada bagian tengah itu terdapat infeksi. Penyebabnya adalah kuman, sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Kemudian cara merawat telinga. Cara merawat telinga yang pertama, membersihkan telinga dengan benda halus. Misalnya kapas.
Kemudian, jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda tajam, seperti peniti, lidi, atau batang korek. Yang ketiga, jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga, seperti beras, biji-bijian, atau air ya. Jangan dimasukkan ke dalam telinga. Yang keempat, jika telinga terasa sakit, maka harus segera periksa ke dokter. Kemudian yang terakhir, hindari suara yang bising. Karena kebisingan tinggi yang terjadi dalam waktu lama itu bisa merusak telinga. Kemudian di sini pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang gerak tari saman. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang formasi tari saman. Formasi tari saman itu ada dua. Yang pertama, berbanjar satu baris seperti ini, ya. Kemudian yang kedua yaitu berbanjar 3 baris seperti pada gambar di sini. Penari yang di tengah ini kan yang berbanjar satu baris ada 9 penari ya. Yang di tengah yaitu penari nomor 5 ini berfungsi sebagai pemimpin. Kemudian yang di ujung sini nomor 1 dan nomor 9 itu bertugas menjaga formasi tetap lurus. Formasinya jadi ada 2 ya. Pada minggu kemarin Ibu sudah membagikan video tentang gotong royong. Ayo, pada nonton nggak videonya? Gotong royong di sini membutuhkan kerjasama tim atau kerjasama antar warga. Kerjasama merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Boleh dibaca di buku tentang gotong royong membangun jembatan ya. Kerjasama yang dilakukan itu merupakan salah satu contoh kebersamaan dalam keberagaman. Kerjasama itu merupakan sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena sikap tersebut dapat menciptakan kerukunan antar warga dan juga dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Di Indonesia memiliki berbagai keragaman budaya dan bangsa. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai keragaman agama. Meskipun terdapat beberapa agama di Indonesia, penganutnya hidup saling hormat, menghormati, dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Mereka saling hidup rukun dan bersatu. Kerukunan hidup beragama tersebut harus disyukuri dan dijaga,
Berikut ini beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan umat di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan rasa toleransi baik sesama pemeluk agama maupun dengan pemeluk yang lain. Yang kedua, menikmati dan menghormati perbedaan, karena perbedaan itulah yang menjadikan kehidupan kita lebih menarik. Yang ketiga, menghormati orang lain tanpa memandang agama atau latar belakang lainnya.